Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shallallahumma wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, tema yang ingin saya sampaikan pagi ini berkenaan dengan berita. Saya nggak tahu berita itu benar atau tidak, tapi saya merasa perlu untuk membahasnya karena dalam banyak hal berkaitan dengan akidah. Paling tidak kita sebagai seorang mukmin punya bekal dalam hal mengantisipasi persoalan-persoalan hukum yang terjadi pada saat sekarang ini. Nah, lantas beritanya itu apa? Saya tidak mengatakan berita ini benar terjadi. Berita yang saya dengar begini: seorang hakim di Surabaya memutuskan mengabulkan perkawinan beda agama, yang satu muslim, yang satu non muslim. Nah, nggak tahu berita itu benar atau salah, tapi saya ingin membicarakan bagaimana hukum Islam berbicara mengenai perkawinan beda agama ini. Mari kita mulai dengan bagaimana peraturan perundang-undangan di negeri kita ini mengenai perkawinan antar agama. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pasal ini menunjukkan bahwa perkawinan itu atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2 mengatakan perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya, perkawinan orang Islam hanya sah apabila dilaksanakan menurut hukum Islam. Perkawinan orang Kristen sah apabila dilaksanakan menurut hukum perkawinan Kristen. Perkawinan orang Hindu sah apabila dilaksanakan menurut hukum perkawinan Hindu. Berarti tidak ada perkawinan yang dilaksanakan di luar hukum agama. Nah, sekarang persoalannya, kok ada perkawinan beda agama? Contoh, laki-laki muslim, perempuan Kristen mau menikah. Tentu saja kalau ini dibawa ke KUA, KUA menolak. Sebab menurut hukum Islam, perkawinan orang Islam itu ya sah kalau dilaksanakan menurut hukum perkawinan Islam. Sementara hukum perkawinan Islam tidak membolehkan perkawinan antara muslim dengan non-muslim. Kemudian karena beda agama, maka ke gereja. Gereja pun akan menolak karena hukum perkawinan Kristen melarang perkawinan antar agama. Itu tadi yang saya maksud, tidak ada perkawinan yang dilaksanakan di luar ketentuan hukum masing-masing agamanya.
berarti orang Islam, berlaku hukum Islam. Kemudian pada ayat yang kedua, bahwa perkawinan itu harus dicatatkan. Nah, perkawinan itu harus dicatatkan maksudnya oleh kantor urusan agama. Cuma sayangnya kebanyakan umat Islam sendiri yang pada dasarnya menolak sekularisme, tapi dalam hal ini banyak umat Islam yang menghendaki sekularisme. Nah, ini kan aneh kan? Apa yang saya maksud dari ucapan saya ini? Negara ini mengatur soal perkawinan, di mana dinyatakan bahwa perkawinan orang Islam ya harus dengan hukum Islam. Di situ dicatatkan yang penting sah menurut agama, menurut negara tidak penting. Lah ini kan ingin memisahkan agama dari negara, atau ya? Ini namanya sekuler. Sementara gembar-gembor kita itu menghendaki syariat itu berjalan di seluruh aspek kehidupan umat Islam di seluruh Indonesia. Tapi dalam hal ini banyak yang tidak melaksanakannya atau mungkin menolak. Ini yang saya maksud, justru kok aneh sekali umat Islam menghendaki sekularis. Nah, para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, lah ini undang-undangnya menyatakan seperti itu. Kemudian yang kedua, dahulu zaman Belanda ada perkawinan campuran. Maka oleh pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, perkawinan campuran itu sudah dihapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, ini mengenai peraturan perundang-undangannya. Nah, sekarang mari kita lihat Al-Quran. Bagaimana larangan-larangan perkawinan yang ada di dalam Al-Quran. Coba itu dilihat dalam surat An-Nisa. An-Nisa ayat 22. 22, 23, 24, 25. Ayat yang pertama berbunyi, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahisatan wa maqtan wa sa'a sabila. Jangan kamu mengawini perempuan-perempuan yang pernah dikawin oleh bapak-bapak kamu, kecuali apa yang telah terjadi dahulu. Karena hal yang demikian itu adalah perbuatan yang keji, terkutuk, dan seburuk-buruk jalan. Coba kita lihat konstruksi ayat ini. Kok ada kata-kata illa ma qad salaf, kecuali yang terjadi dahulu. Berarti sebelum ayat ini turun, ada perkawinan antara seorang anak dengan ibu tirinya, kan gitu kan? Dan itu benar-benar terjadi. Jangan berpikir bahwa anak kawin dengan ibu tirinya itu anaknya masih muda, istrinya ibunya sudah tua. Tidak menutup kemungkinan anak umur 30, ibu tirinya baru umur 20 kan. Nah, ayat ini asbabun nuzulnya, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW ingin menikahi salah seorang dari janda yang ditinggalkan oleh bapaknya.
maka turunlah ayat ini. Jangan mengawini perempuan-perempuan yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak kamu, kecuali yang terjadi dahulu. Maka setelah turun ayat ini, ibu tiri hukumnya menjadi haram. Berikutnya, yang terjadi dahulu ya biar terjadi. Kalau terjadinya itu masih hidup sebagai suami istri, maka wajib di situ untuk bercerai. Contoh wajibnya itu begini. Ini pada waktu ayat ini tidak dijelaskan apa ada yang berbuat seperti itu. Tapi yang ada adalah Hoilan. Hoilan datang kepada Rasulullah SAW. Dia memiliki istri 10. Meminta hukum kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda, amsik arba'an wa farrik sa'irahun. Ambil yang 4 dan ceraikan yang selebihnya. Ketika itu turun ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Langsung yang punya istri lebih dari 4 harus menceraikan dan memegangi yang 4. Kemudian ayat yang saya baca tadi itu kok ada 3 kata yang apa itu, yang buruk. Mengawini janda dari ayah itu fahisyah, keji, maktan, terkutuk, wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Coba kita bandingkan dengan ayat tentang zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wasa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, karena perbuatan zina itu keji dan seburuk-buruk jalan. Ada 2. Tapi mengawini janda dari ayat fahisatan maktan wasa'a sabila, keji, terkutuk, dan seburuk-buruk jalan. Artinya apa? Bahwa menikahi janda dari bapak kita itu lebih berdosa lagi daripada berbuat zina. Kan gitu kan pengertiannya. Nah, para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, ini keharaman pertama mengawini janda dari orang tua kita. Ayat yang kedua, hurrimat alaikum ummahatukum. Haram atas kamu sekalian mengawini ibu-ibu kamu. Wa banatukum, dan anak-anak perempuan kamu. Wa akhwatukum, dan saudara-saudara perempuan kamu. Wa ammatukum, dan bibi-bibi dari pihak bapak kamu. Wa kholatukum, dan bibi-bibi dari pihak ibu kamu. Wa banatul akhi, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki. Wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibu yang menyusui kamu. Wa akhwatukum minar radha'ati, dan saudara-saudara perempuan kamu yang sesusuan. Wa ummahatun nisaikum, dan ibu-ibu dari istri-istri kamu. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum, dan anak-anak tiri yang ada dalam penguasaan kamu. Min nisaikumul lati dakhaltum bihinna,
dari perempuan-perempuan yang kamu sudah menyetubuhinya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Maka apabila kamu belum mengumpuli mereka, maksudnya ibu dari istri, fala junaha alaikum, maka tidak apalah bagi kamu. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan janda-janda dari anak laki-laki kamu. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan dilarang menghimpun dua bersaudara dalam satu perkawinan kecuali apa yang terjadi dahulu. Innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Asih. Ayat yang ketiga, wal muhsanatu minan nisa, dan perempuan-perempuan yang bersuami. Coba kita lihat konstruksi ayat ini. Ayat ini menjelaskan perempuan-perempuan yang haram dikawin. Kalau kita teliti, ternyata keharaman itu ada dua macam. Haram yang bersifat mu'abbad. Mu'abbad itu artinya selamanya, abadi. Dan yang kedua, haram sementara saja. Sekarang yang abadi itu yang mana? Yang abadi itu yang berhubungan darah, berhubungan susuan, dan berhubungan musoharo. Contoh, seandainya Sang Kuryang itu tidak tahu, Dewi Sumbi itu tidak tahu bahwa Sang Kuryang itu anak kandungnya sendiri, terjadi perkawinan dan punya anak. Setelah punya anak baru diketahui, dalam lagu itu ya, ada luka di kepala, berarti Sang Kuryang itu adalah anak kandungnya sendiri. Bagaimana kalau itu terjadi? Maka perkawinan ini dianggap batal. Nah, anaknya anak siapa? Tetap anak ayah dan ibunya. Kenapa kok harus dianggap batal? Karena ini haramnya bersifat abadi. Ini contoh konkret yang pernah terjadi di Surabaya itu. Ada suami istri, suatu hari punya keinginan yang sama. Si suami ingin berziarah ke makam ayahnya, istri juga ingin ziarah ke makam ayahnya. Contoh misalnya ya, ayahnya itu bernama Suprapto misalnya. Lah kok si suami ini datang ke makam Suprapto, istri juga ke makam Suprapto. Lah ini bapak saya, ini yo bapakku. Ini artinya apa? Bahwa pasangan suami istri ini adalah saudara. Paling tidak saudara seayah. Nah, kalau sudah demikian, itu bagaimana hukum perkawinan? Hukum perkawinannya adalah batal, dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Sebab dalam ayat ini dijelaskan wa akhawatukum, dan haram mengawini saudara-saudara kamu. Adapun anaknya tetap anak dari suami istri ini. Batal sejak awal. Ada batal di tengah jalan. Contoh, suami istri menikah secara Islam 10 tahun sampai punya anak 3. Setelah 10 tahun lah kok suami pindah agama, murtad. Maka perkawinan ini juga batal. Tapi batalnya tidak sejak awal, sejak murtad. Itulah perkawinan dihukumi perkawinan yang batal. Maka dalam istilah hukum, kalau batal di tengah jalan itu namanya fasid, rusak.
Kalau batal sejak awal dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Nah, ini. Jadi mu'abbad itu. Lah yang mu'aqqad haram tapi bersifat sementara. Di sini dikatakan yang bersifat sementara dilarang menghimpun kakak dan adik dalam perkawinan. Lah kok adiknya mati terus naik ke kakaknya, boleh enggak? Boleh. Atau kakaknya meninggal turun ke adiknya, boleh apa enggak? Boleh. Nah seperti itu kan berarti sementara, ya tak ya? Sementara. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau menghimpun bibi dan keponakannya dalam satu perkawinan? Bibi sama keponakan, boleh apa enggak? Karena ayatnya mengatakan tidak boleh menghimpun dua bersaudara, itu artinya kakak adik. Nah kalau bibi dan keponakan boleh apa enggak? Di sini tidak ada, tapi adanya di dalam hadis. La tajma'u bainal ukhti wa ammatiha wa la tajma'u bainal ukhti wa kholatiha. Tidak boleh menghimpun keponakan bersama bibi dari pihak bapak. Tidak boleh menghimpun perkawinan antara keponakan dengan bibi dari pihak ibu. Berarti menghimpun bibi dan keponakan tidak boleh. Tapi itu kan tidak selamanya. Lah kok kalau keponakan ini meninggal boleh tidak mengawini bibinya? Boleh. Itu namanya haram yang bersifat mu'aqqad, tergantung waktu. Termasuk dalam ayat ini wal muhsanatu minan nisa, dilarang mengawini perempuan yang masih bersuami. Kalau sudah dicerai boleh tidak dikawin? Boleh. Ya toh ya. Ini artinya haramnya ini bersifat sementara. Sekarang kalau menghimpun seorang anak dengan ibunya, ayatnya jelas, wa ummahatun nisaikum, haram mengawini ibu dari istri kamu. Berarti menghimpun ibu dan anak haram. Dalam ayat ini tidak ada larangan menghimpun cucu dengan nenek. Ya tak ya? Boleh tidak kawin cucu mengawini neneknya? Lo ngambil ibu ai gak entuk tan soyo kan gitu kan pengertiannya. Nah, ini namanya hukum di luar teks. Jangan berpikir bahwa hukum itu hanya yang ada di dalam teks saja. Di luar teks itu ada hukum. Bahkan hukum di luar teks itu mungkin lebih berat daripada yang ada di dalam teks ayat. Contoh, wala taqul lahuma uffin, kamu jangan mengatakan hus kepada kedua orang tua kamu. Berarti ngatain hus kepada ayah dan ibu itu hukumnya apa? Haram kan? Wala taqul lahuma uff. Konstruksi ayat itu pakai apa itu takkid itu. Sekali-kali kamu jangan mengatakan hus. Lah ngeplak itu gak ono lho di Quran. Nah sekarang ngeplaki boleh apa enggak kalau enggak ada ayatnya? Nah, maka disitulah Imam Syafi'i membuat teori hukum yaitu tentang qiyas aulawi. Apa qiyas aulawi itu? Contohnya begini. Lah wong ngomong husai ka itu opo maneh ngeplaki kan gitu kan. Nah ngeplaki sama mengatakan hus, mana dosa yang lebih besar? Ngeplaki kan loh.
Justru yang dosa lebih besar tidak di dalam teks, itu ada di luar teks. Nah, seperti itulah indahnya hukum Islam. Cuma kebanyakan orang tidak banyak mempelajari tentang apa itu keunikan dari hukum Islam. Para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, nah, kemudian berikutnya yaitu tadi itu dikatakan sesusuan. Itu haramnya bersifat abadi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya ibu susuan, juga punya saudara susuan. Di antara ibu susuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu punya anak perempuan dan beliau menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah haram mengawini Halimatus Sa'diyah, juga haram mengawini anak daripada Halimatus Sa'diyah selamanya, bukan bersifat sementara. Nah, hadisnya mengatakan yahrumu minar rodho'ati ma yahrumu minan nasab. Haram karena susuan sama haramnya dengan karena hubungan darah. Jadi darah dengan susuan itu oleh hadis disamakan hukumnya. Makanya kita harus berhati-hati soal ini, masalah hukum yang sangat prinsip bagi kita. Jangan mudah menyusukan anak kita kepada tetangga. Kalau memang betul-betul membutuhkan air susu tetangga, itu harus menjadi catatan sepanjang masa. Karena itu merubah status dari orang lain menjadi saudara, sesusuan, dari orang lain menjadi ibu susuan yang statusnya sama dengan ibu kandung. Ada pertanyaan, kalau suami nyusu kepada istrinya, itu apa langsung jadi saudara sesusuan apa tidak? Loh, ini kan pertanyaan yang wajar kan? Iya, apalagi yang masih muda-muda. Kira-kira menjadi saudara susuan apa enggak? Lalu nyusu loh. Nyusu beneran ini. Nah, ternyata di dalam hadis itu ada kriterianya, bahwa seseorang menjadi saudara sesusuan atau menjadi ibu susuan ketika bayi itu belum berusia 2 tahun. Kalau bayi wis jenggoten ya tentu saja tidak, gitu loh ya. Nah, saya kira ayat ini sudah saya jelaskan. Nah, para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, itulah perempuan-perempuan yang diharamkan oleh Al-Quran dan hadis. Sekarang pertanyaannya, lah yang beda agama kok gak dibahas? Mengenai perkawinan beda agama itu dibicarakan pada ayat yang lain, yaitu surat Al-Baqarah 223 kalau tidak 32. Nah, begini bunyinya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta
hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Ayat pertama ini larangan untuk laki-laki. Jangan kamu mengawini perempuan-perempuan musyrikah sehingga beriman. Seorang hamba sahaya perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan yang musyrikah, walaupun kecantikannya membuat kamu kagum. Ayat yang kedua ini untuk perempuan. Di dalam hukum Islam perempuan menikah itu kan tidak ada kan. Perempuan itu dinikahkan. Nah, maka konstruksi ayatnya wala tungkihu, jangan dikawinkan. Perempuan-perempuan yang beriman dengan laki-laki yang masih musyrik. Hamba sahaya yang beriman itu lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik walaupun mengagumkan kamu. Nah, dua ayat ini adalah larangan baik laki-laki maupun perempuan untuk menikah dan dinikahkan dengan musyrik atau musyrikah. Nah, coba kita lihat asbabun nuzul dari ayat ini. Dan itulah yang harus menjadi sikap mukmin. Dan sekaligus asbabun nuzul ini menjadi patokan untuk perkawinan umat Islam. Nah, para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, suatu hari beliau memerintahkan kepada seorang sahabat namanya Mursyid Al-Ghanawi untuk melihat kondisi umat Islam yang masih berada di Mekah. Nah, siapa Mursyid ini? Ternyata Mursyid ini memiliki cerita tentang Romeo and Juliet, gitu ya. Jadi dia itu selama hijrah itu tidak mau kawin, sebab hatinya tertambat oleh seorang perempuan yang ada di Mekah namanya Anakoh. Anakoh itu cantik, tapi musyrikah. Begitu diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat kondisi umat Islam yang masih berada di Mekah, ketemulah dia dengan Anakoh. Maka cinta yang terpendam kambuh lagi. Dan cinta sungguhan ini, buktinya Mursyid tidak mau kawin, Anakoh juga tidak mau kawin. Maka Anakoh pun dengan beraninya mengatakan, "Hei Mursyid, saya tahu kamu masih cinta kepada saya. Saya pun masih cinta kepada kamu. Buktinya banyak orang yang meminta saya tapi aku menolaknya. Saya hanya menunggu kamu." Apa kata Mursyid? "Saya akan meminta hukum terlebih dahulu kepada Rasulullah." Kembali ke Madinah. Begitu kembali ke Madinah, Mursyid Al-Ghanawi bercerita tentang kisah cintanya dengan Anakoh. Maka pada saat itulah turun firman Allah, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum," dan seterusnya.
bagaimana sikap Mursyid Al-Ghonawi ketika dibacakan ayat ini kepadanya. Seorang mukmin akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Nah, itulah ayatnya yang lengkap. Apa itu? Innama qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Innama, hanya saja. Jadi kalau diartikan bahwasanya itu arti yang kurang pas. Yang pas penerjemahan innama itu hanya saja ucapan orang-orang yang beriman ketika diperintah untuk melakukan hukum sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya, mereka hanya mengatakan kami mendengar dan kami taat. Tidak kasusnya dibolak-balik bagaimana yang halal ini bisa haram, yang haram bisa halal. Saya pernah, seorang laki-laki datang kepada saya, calon pacarnya itu seorang Kristen. Berdebat dengan saya, mengatakan bahwa yang Kristen itu ahli kitab. Kan dalam surat Al-Maidah kan boleh. Nah, itu yang saya maksud. Bagaimana yang haram ini bisa dibolak-balik menjadi halal. Kristen itu Tuhannya siapa sih? Allah, terus Yesus, terus Roh Kudus. Ya ya. Sekarang definisi musyrik itu apa? Yang pertama, menyekutukan Allah. Yang kedua, menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Dan yang ketiga, antaj'ala lillahi niddan, Allah ditanding dengan yang selainnya. Nah, sekarang perempuan yang beragama Kristen itu kategori musyrik apa ahli kitab? Musyrik. Ahli kitab itu siapa sih? Orang yang hanya bertuhan kepada Allah, walaupun tidak menerima Al-Quran, tidak menerima Muhammad sebagai utusan Allah, tapi Tuhannya tetap Allah. Pedomannya ya kitab suci yang dahulu. Nah, sekarang apa ada tipe ahli kitab seperti itu? Tentu saja sudah nggak ada. Maka perempuan yang beragama Kristen itu sama dengan musyrikah. Maka sikap yang harus dilakukan adalah sami'na wa ata'na. Hukum itu kan bisa dibolak-balik kan? Ya dong, tergantung kita punya akhlak apa enggak, kan gitu saja. Makanya misi Rasulullah SAW itu yang pertama itu tauhid. Tauhid itu mendasari semua yang ada di bawahnya. Yang kedua baru akhlak, dan yang ketiga bicara soal hukum. Maka hukum harus berlandaskan akhlak, berlandaskan tauhid. Nah, contoh hukum yang liar, ini hukum Islam tapi liar. Saya punya kambing 40, waktunya saya membayar zakat nanti pada bulan Agustus haulnya, ya toh ya. Lah bulan Juli tanggal 30 siji tak dol siji, wajib zakat dah? Ya enggak, 30 songo kok.
Loh ini loh yang namanya hukum tanpa akhlak itu ya seperti itu. Jadi disiasati. Ya memang tidak wajib, cuma 39, wajibnya itu ya 40. Cuma ngedole kok pas 31 Agustus itu loh. Ini dolanan ambil Gusti Allah, ini namanya hukum tak berakhlak itu ya seperti itu. Suami istri melakukan hubungan seksual di saat puasa Ramadan. Apa hukumannya? Puasa 2 bulan berturut-turut, membebaskan budak, atau yang ketiga memberi makan 60 orang miskin. Ini suami istri melakukan hubungan seksual di saat puasa. Ini mau bedisi batal poso. Kan tidak kena hukuman ya toh ya. Wong dia dalam keadaan tidak puasa. Nah, Gusti Allah kok diakali ya itu loh. Jadi atau safar aku tak nyang Jember, teko Jombang balik tapi mangan karena statusnya sudah safar. Lah ini namanya hukum tak berakhlak. Banyak sekali kalau ingin bicara bermain-main hukum, ada nanti pengajian khusus bicara bulanan hukum. Saya bisa itu. Ya, saya nawari mahasiswa saya, apa gelem sampean kuliah permainan hukum. Saya bisa jadi dosennya itu. Tapi tidak bicara sama sekali soal akhlak dan tauhid. Itu namanya hukum liar. Jadi hukum Islam itu bisa dibegitu-begitukan kalau tidak berlandas kepada akhlak. Oh, zakat fitrah 3 kilo saja isok sak ruangan ini kan. Dari Pak Suhudi saya zakat kepada Pak Zainal. Bayar ke sini, ini bayar ke sini, bayar ke sini. Wong 50 bayar zakat kabeh tapi berasnya cuma 3 kilo. Kan bisa seperti itu. Nah, sampai di mana tadi? Itu tadi sikap seorang mukmin jangan main-main soal hukum. Akan tetapi ketika hukum Allah dinyatakan demikian, ucapannya jamak satu, sami'na wa ata'na. Para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, nah sekarang berikutnya, bagaimana sami'na wa ata'na ini betul-betul mewarnai kehidupan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zainab. Jadi putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan ada 7 ya toh ya. 3 laki-laki, mereka wafat ketika masih kecil. Yang hidup 4 orang perempuan. Barek urip namanya Zainab, kemudian Ruqayyah, Umi Kulsum, dan yang terakhir itu bernama Fatimah. Zainab ini orang yang tidak ikut hijrah, tapi atas izin Rasulullah SAW. Nah begini cerita kisah cinta Zainab ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum diangkat menjadi Rasul, suatu hari datanglah Abul As bin Rabi. Abul As bin Rabi ini keponakannya Khadijah. Datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang notabene masih belum jadi Rasul, meminang Zainab. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak belum jadi Rasul itu sudah menunjukkan kebijaksanaannya dalam berpikir. Beliau mengatakan, saya tidak berani memberi izin
kecuali Zainab setuju. Maka ketika beliau menjadi Rasul kan itu ditetapkan itu oleh Rasulullah sendiri. Itu loh dalam sebuah hadis, as-sayyidu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha wal bikru tusta'dzan wa idnuha summatuha. Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Gadis harus dimintai izin, dan izinnya itu diamnya. Jadi diamnya perempuan ditawani rabi itu sudah izin. Ini menurut hadis. Kalau tersenyum, yo berarti seneng. Kalau nangis, nah, ternyata ahli hukum yang sangat teliti itu setahu saya itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sampai riset tentang air mata. Ketemunya begini, kalau gadis ditari rabi nangis, itu harus dilihat air matanya. Kalau air matanya dingin itu nangis bahagia, senang. Tapi kalau air matanya itu hangat, itu namanya tidak setuju. Tapi lek nangisnya berok-berok, ya wis gak usah diterusno, itu berarti wis gak gelem kan gitu kan. Ini kata-kata saya yang terakhir itu tadi. Nah, maka Rasulullah mendatangi Zainab. Zainab, ini ada keponakan ibumu ingin menikahi kamu, bagaimana pendapat kamu? Zainab itu kan cantik, ya toh ya. Mau anaknya Kanjeng Nabi, ya mesti hayu nih. Kanjeng Nabi kan ganteng, Khadijah ya ayu. Zainab itu ya mesam ditari rabi. Nah dari situlah Abul As itu ya gua ada mau balungan apik kan, keturunan Khadijah kan. Nah terjadilah pernikahan antara Abul As bin Rabi dengan Zainab. Pada suatu hari ketika Abul As itu melakukan perjalanan jauh kan, dia itu pedagang ke Syam. Di saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Maka ketika Rasulullah mengumpulkan keluarganya, maka saat itu yang langsung menjadi Islam pertama Khadijah, kedua Zainab. Jadi kalau kita lihat sejarah kan setelah Khadijah, Ali, Abu Bakar, ya Utsman. Tapi aslinya ya karena memang Zainab tidak begitu dikenal dalam sejarah. Aslinya itu setelah Khadijah Zainab, baru Abu Bakar, Ali, kemudian Utsman bin Affan, 5 orang masuk Islam semua. Datanglah Abu As. Begitu Abu As datang, maka Zainab mengajak Abu As untuk masuk Islam. Wahai suamiku, beberapa hari yang lalu bapakku telah diangkat menjadi Rasul. Aku beriman, ibuku juga beriman. Kemudian Ali saudaraku, kemudian Abu Bakar dan Utsman juga beriman. Marilah kita mengikuti ajaran yang dibawa oleh bapakku. Maka disitulah Abu As menjawab, saya tidak bisa. Alangkah hinanya aku kalau mengikuti, kalau aku meninggalkan kaumku hanya demi mertuaku. Jadi apa ya, gengsi ya. Wong lanang kok kalah mbek wong wedok gitu loh maksudnya itu. Ya. Padahal yo akeh wong lanang kalah mbek wong wedok. Aku yo kalah kok.
Tambah tua ini tambah diatur ya. Nah, gak dirambut lah ngelokroh. Wis tuwek. Tapi saya itu tipe suami yang setia. Iya. Barangkali bapak-bapak nggak ada yang bisa menirukan saya. Loh, saya itu kalau pamit ngaji gini saya nyium tangan istri. Iya. Kan bapak-bapak kan minta dicium tangannya toh. Itu terbalik. Loh, saya ngomong ini ada hadisnya loh. Ma akraman nisa illa karim. Soke hadis ini. Wa ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa na'im. Tidaklah seorang laki-laki memuliakan istrinya kecuali laki-laki itu adalah laki-laki yang mulia. Tidaklah seorang laki-laki yang menghina istrinya, sesungguhnya dialah orang yang hina. Makanya saya memuliakan istri saya, berangkat saya cium tangannya. Lu nak kalah mbak orang itu enggak. Saya menafsirkan ajaran Rasulullah itu seperti itu. Kan jadi terhormat tuh saya. Iya, menurut hadis ini dan itu menurut pikiran saya. Loh, hadisnya jelas ya. Ma akraman nisa illa karim. Wa ma ahanahunna illa lain. Saya itu melaksanakan itu. Jadi punya itikat baik saya, akhlak itu namanya. Oh, menurut saya tak cium tangan istri saya. Saya tidak merasa hina kok, justru merasa terhormat. Nah, waktunya habis ya, saya teruskan ya. Tanggung ini, jam 7:10. Jadi Abul As menolak, gengsi. Saya meninggalkan kaumku kok demi mentaati mertua. Berarti Zainab hidup dengan suami yang musyrik. Makanya diajak hijrah tidak mau. Tahun kedua hijrah terjadilah perang besar yang dinamakan dengan perang Badar. Nah, ini dalam sejarah kita tidak membacanya tentang bagaimana Zainab ini. Kan bingung toh ya. Doa Zainab, ya Allah menangkan bapakku, tapi selamatkan suamiku, kan gitu kan. Kan serba dilematis. Bapak menang, bojone selamat. Itulah doa Zainab ketika terjadi perang Badar. Wah, panik, ini saling menyintai memang. Lah kok dalam peperangan itu Rasulullah betul-betul menang dan Abul As sebagai tawanan. Nah, maka terjadilah rapat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta pendapat Umar bin Khattab, gimana tawanan ini? Habisi saja semua ya Rasulullah. Mereka itu musuh-musuh kita. Kalau mereka dibiarkan hidup kembali ke Mekah, mereka akan melahirkan anak keturunan yang juga akan memusuhi kita. Itu seperti doanya siapa itu? Nabi Nuh kan? Iya, jadi ada yang berdoa seperti itu. Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiron kafara. Tuhanku, habisi semua orang-orang yang kafir ini. Karena kalau masih ada yang tersisa, dia pun akan melahirkan keturunan-keturunan yang juga akan mengingkari engkau. Entek belas. Itu Nabi Nuh dan Umar bin Khattab. Jadi gak salah.
Abu Bakar dimintai pendapat, bagaimana pendapatmu Abu Bakar? Ya Rasulullah, mereka itu juga keponakan kita, paman kita, ya saudara kita. Ya kembalikan sajalah kepada keluarga cuma dengan tebusan. Nah, ini kira-kira kalau Nabi itu Nabi siapa? Nabi Ibrahim, biasa ya. Waman atau ani fa innahu minni itu loh. Waman asoni fa innaka ghafurur rahim. Gimana itu ayatnya? Waman tabi'ani fa innahu minni waman asoni fa innaka ghafurur rahim. Kalau mereka ikut aku, maka mereka termasuk golonganku. Tapi kalau mereka itu ingkar, sungguh engkau maha pengampun lagi maha asih. Atau sama dengan doanya Nabi Isa. Nabi Isa itu umatnya kayak gitu dua bloknya, maka doanya itu malah unik. In tu'adzibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau mengazab mereka, memang mereka itu hamba-hambamu, tapi kalau engkau mengampuni mereka, sungguh engkau maha bijaksana dan maha perkasa. Maka Rasulullah SAW memilih pendapat Abu Bakar, mereka bisa dibebaskan asal dengan tebusan. Zainab mendengar, wah, berarti suamiku masih hidup dan harus nebus. Oh, posing gawe nebus, enggak ada. Maka Zainab itu punya kalung. Kalung ini kalung pemberian Khadijah di Yaman. Tapi demi cintanya kepada suami, kalung ini dibawakan kepada adiknya Abul As supaya ke Madinah untuk nebus Abul As. Dibawa ke Madinah. Begitu kalung itu ada di tangan Rasulullah SAW, Rasulullah itu nangis. Eling iki gak pangling aku ambek kalung iki. Iki kalungnya Khadijah. Nah itulah hebatnya istri pertama itu. Itu ya. Loh, saya dulu itu pernah dinasehati oleh kiai saya. Mat, awakmu engko ojo suka rabi ya. Rabi pisan ae gawe sak lawase. Aku iki rabi ping 7 nah. Tapi sing jenenge ambune kelek bojo pertama iku keletan 6 itu gak hilang-hilang. Ini betul ini. Kiai saya itu orang Blitar. Jadi ambune kelek bojo pertama biar keletan 6 gak hilang-hilang. Rasulullah kan juga begitu kan ya. Delok kalungnya lu nangis. Aku gak pangling iki kalungnya Khadijah. Lantas beliau bertanya, ini tebusan untuk siapa? Si adiknya Abul As mengatakan, untuk Abul As bin Rabi' ya Rasulullah. Rasulullah akhirnya minta kerelaan dari sahabat-sahabatnya yang menawan untuk membebaskan Abul As, membawa kembali kalung ini supaya tidak lagi dipindah tangankan kepada siapapun juga. Oh, itu loh cinta pertama itu, masya Allah. Jadi, oh bener lek ngono kiai biyen ku ngomong ngono. Wong Kanjeng Nabi dhewe koyo ngono. Ya ta ya. Lah pernah tahu riwayat Rasulullah dijambak jenggotnya oleh Aisyah itu? Kan ada tuh dalam riwayat. Rasulullah itu kekeselan ngantuk. Lah kok sambil manggut-manggut itu Khadijah, Khadijah, Khadijah. Dari jauh Aisyah itu tergeleng-geleng kepala. Rasul itu ya ngono, turu ya zikir.
bareng dicidiki kok Khadijah, wah saking cemburune ditarik jenggote Kanjeng Nabi. Kaget. Kenapa kamu kok berbuat begitu, Aisyah? Saya tidak ingin mendengar nama perempuan itu disebut di rumah ini. Khadijah sing mbok maksud. Nah, akhirnya Rasulullah memberikan penjelasan. Khadijah itu orangnya yang sangat pemurah. Tidak ada orang miskin satupun di kota Mekah ini yang tidak pernah ditolong oleh Khadijah. Tidak ada orang kaya pun yang tidak pernah mendapat bantuan modal dari Khadijah. Dan kamu tahu, ketika saya dalam kesedihan, Khadijah itulah yang senantiasa menghibur. Seluruh harta bendanya dibelanjakan untuk Islam. Jadi modal duit itu memang sejak dulu. Khadijah orang kaya, habis-habisan untuk dakwah. Coba bayangkan 2 tahun di Si'id, diasingkan, mangan opo itu? 2 tahun loh ya. Itulah harta Khadijah. Semuanya untuk apa itu? Konsumsi ketika umat Islam diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Begitu mendapatkan penjelasan seperti itu, Aisyah nangis, bertobat. Ya sudahlah, sekarang 1000 kali engkau sebut nama Khadijah, saya tidak cemburu lagi. Nah, kembali Abul As bin Rabi' pulang membawa kalung sebagai tebusan, dan sahabat semuanya mengiyakan, ridho lah dengan permintaan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW berpesan, nanti kalau sampai di Mekah, ajak Zainab ke Madinah. Itu pertanda apa itu? Perceraian kan? Iya. Maka pulanglah Abul As ke Mekah, menyerahkan kembali kalungnya dan menyampaikan pesannya. Hei Zainab, rupanya ini saat kita berakhir sebagai suami istri. Kenapa? Karena Rasulullah meminta kamu ke Madinah. Abul As konsekuen ya toh ya, memang amanat dia itu. Diajaklah Zainab ke Madinah. Sampai di Madinah, ayat tadi itu, wala tunkihul musyrikati hatta wala tunkihul musyrikina hatta yu'min, wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Hei Abul As, istrimu mulai hari ini sudah tidak halal lagi bagi kamu. Zainab itu ya masih cinta, tapi begitu mendengar bapaknya menyatakan inilah hukum dari Allah, maka hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Pulanglah Abul As ke Mekah, dan Zainab dibuatkan rumah kecil oleh Rasulullah di Madinah, hidup bersama 2 anaknya yang bernama Ali dan Muhammad. Nah, para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, nah berikutnya ini berselang sampai 6 tahun. 6 tahun Zainab itu kan cantik, dijaluki wong ngalor ngidul nggak mau. Kenapa? Karena hatinya cuma cinta kepada Abul As, dan Abul As sendiri jomblo ya 6 tahun, nggak kawin-kawin di Mekah. Ya karena memang masih cinta. Nah, pada suatu hari Abul As memimpin misi perdagangan ke negeri Syam, membawa 100 ekor unta,
170 orang berdagang. Sampai di Madinah disergap oleh tentara Rasulullah SAW, semuanya ditawan sak barang-barangnya. Abul As nyelinap sembunyi. Singkat cerita, begitu waktu subuh, Zainab kan ke masjid, dicegat sama Abul As. Zainab, aku sejak malam nyelinap di belakang rumahmu ini. Aku minta perlindungan kepada kamu. Nah ini hukum internasional ternyata yang dipraktekkan ini, minta perlindungan. Jadi tradisi Arab itu kalau orang minta perlindungan wajib melindungi, walaupun dia orang yang lemah. Kehormatannya akan terusik manakala orang yang minta perlindungan itu disakiti. Zainab dimintai perlindungan, ya, kamu dalam perlindungan saya. Pas waktu itu Rasulullah SAW takbiratul ihram ngimami sholat subuh. Lah kok Zainab pidato? Saudaraku semuanya, pagi ini aku dimintai perlindungan oleh Abul As bin Rabi' dan saya menyatakan sanggup melindungi dia. Nah, sholat subuh selesai, Rasulullah noleh ke belakang. Apakah kalian mendengar seperti yang aku dengar tadi? Ya, kami mendengar. Maka ketahuilah bahwa Abul As dalam perlindungan Zainab. Nggak ada yang berani ganggu. Maka setelah itu terjadilah rapat. Iki enak ya Pak Nyo. Rasulullah mengatakan begini, sudah, kita ingin hidup damai dengan siapapun juga, biar kembali saja semuanya, sekalian harta bendanya. Maka dipulangkan mereka. Begitu pulang, kan model perdagangan zaman dulu kan kongsi kan, ya. Aku titip bondo sekian, aku titip bondo sekian kan gitu kan. Jadi model sekarang itu apa ya namanya itu ya? Oh ngertilah seperti itulah, saham apa gimana ya? Jadi kalau yang dilakukan Zainab itu hukum sekarang itu namanya suaka politik gitu loh. Itu jadi dulu itu sudah kayak begitu maju. Kembalilah Abul As ke Mekah. Semua amanat disampaikan kepada yang titip dahulu. Setelah amanat disampaikan, di situ Abul As pidato. Saudara-saudaraku sekalian, aku merasa terheran-heran dengan akhlak Muhammad. Tidak ada orang sebaik dia dalam perilakunya. Maka saya nyatakan saya memeluk Islam, bersahadat di hadapan kaumnya. Setelah itu baru dia berangkat ke Madinah. Berangkat ke Madinah, bersahadat lagi di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dituntun oleh Rasulullah ke rumah Zainab. Zainab, ini Abul As sudah Islam. Apa kamu bisa menerimanya kembali sebagai suami kamu? Ya tentu mesam-mesem. Nah, akhirnya mereka hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang. Cuma sayangnya tidak berlangsung lama, cuma setahun Zainab wafat. Zainab wafat, bukan main kesedihan dari Abul As. Tidak lama kemudian juga nututi wafat. Nah, para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, nah ini saja yang saya sampaikan. Ini bukan pengajian koyok pelajaran sekolah saja ya, tapi intinya sikap mukmin itu cuma satu,
sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan. Kalau pakai pilihan itu namanya bukan mukmin. Coba dilihat surat Al-Ahzab. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Bukan karakter seorang mukmin dan mukminat ketika datang perintah dari Allah dan Rasulnya masih punya pilihan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, menguntungkan atau merugikan. Maka barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka dia sesat dengan sesat yang nyata. Tidak ada pilihan. Barangkali ini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.